Syekh Nawawi Al-Bantani Jalan Sufi. Pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tujuan pendidikan, di antaranya memperoleh ridha dari Allah dan kebahagiaan akhirat, mencerdaskan dirinya dan orang lain, menghidupkan dan meninggikan Islam dengan ilmu, bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan, kekuatan badan. Syekh Nawawi dalam pandangan syariat, tarekat, hakikat. Syariat adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang menjadi larangannya. Landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmunya ilmu fiqih. Tarekat adalah pendalaman pelaksanaan syariat dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan mengamalkannya dalam kehidupan serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Bentuknya riyadhah, latihan batin spiritual, seperti meminimalisir jumlah makan, minum, dan tidur, menghindari berlebihan dalam perkara yang mubah, serta memaksimalkan pelaksanaan ibadah sunnah dan zikir. Hakikat. Hakikat adalah buah dari syariat dan tarekat. Seseorang yang sampai pada tingkatan hakikat akan mampu memahami secara mendalam hakikat dari segala sesuatu, seperti menyingkap rahasia-rahasia Al-Quran, rahasia-rahasia pencipta dan ciptaannya, dan mengetahui ilmu gaib yang hanya diperoleh langsung dari Allah atau yang biasa disebut dengan ilmu laduni. Syariat laksana perahu, tarekat umpama lautan, dan hakikat adalah mutiara yang tersembunyi. Pandangan beliau dalam menempuh jalan sufi, sekurang-kurangnya ada 10. Yang pertama, taubat. Di antaranya yang pertama, menyesal atas segala kesalahan yang terjadi di masa lalu dan berusaha tidak mengulanginya. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang hendak dilakukan. Yang ketiga, berniat untuk meninggalkan dosa selama sisa hidup dan menetapkan hati untuk tidak mengulangi segala kebiasaan buruk. Yang keempat, membebaskan diri dari segala hak orang lain seperti harta ataupun perjanjian. Yang kedua, qanaah. Di antaranya yang pertama, ridha, menerima segala pemberian Allah. Yang kedua, meninggalkan perkara yang tidak utama meski diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat, tetapi jika tidak sangat penting tidak dilakukan. Hanya mengupayakan perkara yang sifatnya utama dan berkaitan dengan kebutuhan akhirat, serta meninggalkan perkara yang hanya bersifat keinginan duniawi dan tidak menjadi kebutuhan akhirat. Cara tempuh jalan sufi yang ketiga, zuhud. Zuhud artinya meninggalkan sesuatu yang dapat melalaikan diri dari Allah. 3 tanda orang zuhud. Yang pertama, tidak bahagia hanya karena memiliki sesuatu dan tidak bersedih hanya karena kehilangan sesuatu. Ketiga, tidak terpengaruh
oleh pujian dan cacian. Yang ketiga, bersukacita dengan Allah dalam ketaatan. Cara menempuh jalan sufi yang keempat, mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat yang dimaksud oleh Syekh Nawawi ada 3 macam yang wajib dipelajari, yaitu yang pertama, ilmu yang memperbaiki ketaatan kepada Allah, seperti ilmu tentang wudhu, salat, zakat, haji. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu ini terdapat dalam lingkungan ilmu fiqih. Yang kedua, ilmu yang dapat memperbaiki akidah, iman, sehingga terhindar dari perilaku yang menyimpang, dan ilmu tersebut mampu menghilangkan keraguan di hati. Ilmu tersebut berupa ilmu akidah dan tauhid. Yang ketiga, ilmu yang dapat membersihkan hati dari akhlak dan perilaku yang buruk, seperti sombong, dengki, ria, dan penyakit hati lainnya. Ilmu tersebut yaitu ilmu tasawuf. Cara menempuh jalan sufi yang kelima, melaksanakan perkara-perkara sunnah. Di antaranya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan ibadah sunnah seperti salat rawatib, puasa, dan adab serta akhlak yang baik. Budi pekerti atau adab terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, adab syar'i, menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, adab tabi'i, karakter, seperti sifat dermawan dan pemberani. Yang ketiga, adab kasbi, diperoleh dengan usaha, seperti memahami ilmu nahu, bahasa, dan ilmu-ilmu terapan. Yang keempat, adab sufi, budi pekerti yang berdasarkan tasawuf, yaitu menjaga panca indera dan menjaga perilaku di setiap hembusan nafas. Cara menempuh jalan sufi yang keenam, tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah dalam segala hal dan tidak berkeinginan untuk memiliki lebih dari kadar yang sudah ditentukan, setelah melakukan berbagai upaya yang dilakukan secara maksimal. Di antara jalan tawakal adalah fakir. Yang ketujuh, cara menempuh jalan sufi adalah ikhlas. Ikhlas menurut Nawawi adalah membersihkan setiap amal perbuatan dari sifat ujub berbangga diri dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, serta senantiasa istiqamah dalam menjalankan setiap aktivitas ibadahnya. Lawan ikhlas riya. Syekh Nawawi membagi riya ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, ria berupa menampakkan setiap amal perbuatan di hadapan manusia. Yang kedua, ria berupa menceritakan amal perbuatan setelah selesai dilakukan. Ini juga termasuk kategori ria khafi yang dapat menggugurkan amal yang telah selesai dilakukan. Syekh Nawawi sepakat dengan pendapat Fudail bin Iyad yang memberi definisi komprehensif tentang riya dan syirik sebagai berikut. Waqala Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajalin nasi riyaun wal amalu li ajlihim syirkun. Meninggalkan suatu amal karena manusia disebut riya, sedangkan mengerjakan suatu amal karena manusia disebut syirik. Cara
cara menempuh jalan sufi yang kedelapan adalah uzlah. Uzlah adalah menjauh atau menghindari berkumpul dengan manusia. Hal ini dilakukan agar terhindar dari keburukan dan pengaruh buruk yang mungkin terdapat pada mereka. Namun jika berkumpul dengan orang-orang yang baik dan yang saleh, maka hal tersebut sangat dianjurkan karena berharap mendapatkan kebaikan dan pengaruh yang baik dari mereka. Manfaat dari uzlah. Yang pertama, dapat fokus dalam beribadah dan tafakur. Yang kedua, selamat dari berbagai kemaksiatan yang timbul dari interaksi sosial. Yang ketiga, bersih dari beberapa fitnah, adu domba, dan terjaga dari utang piutang. Yang keempat, terbebas dari pengaruh buruk dan mencela orang lain, seperti berprasangka buruk, berbicara dusta, memberi harapan palsu, dan adu domba. Yang kelima, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Yang keenam, tidak membebani orang lain, serta terhindar dari orang-orang yang berperilaku tercela dan keras hatinya. Cara menempuh jalan sufi yang kesembilan, memanfaatkan waktu yang baik. Di antaranya menyisihkan waktu untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, melakukan zikir, mencari ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa menghadiri setiap majelis ilmu, bekerja, dan bersedekah. Inilah 9 cara yang direkomendasikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menempuh jalan sufi. 9 cara jalan ini beliau tulis dalam kitab Salimul Fudala.